Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Ria Aprinisa. Kali ini aku mau bahas soal SKB Bidan tentang pelayanan kesehatan ibu sesuai dengan kisi-kisi Permenpan 2021. Tapi sebelum kita lanjut ke soal, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya. Kalau sudah, langsung aja kita ke soal nomor 1. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ditujukan pada kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, dan pasangan usia subur atau disebut juga dengan PUS, serta sasaran lainnya misalnya kelompok dewasa muda. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil meliputi pemberian kecuali A. KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, B. Pelayanan konseling dan screening kesehatan, C. Pemberian imunisasi dan gizi, D. Pelayanan antenatal care, E. Pelayanan medis. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Pelayanan antenatal care. Jadi, kesehatan masa sebelum hamil meliputi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, pelayanan konseling, pelayanan screening kesehatan, pemberian imunisasi, pemberian suplementasi gizi, pelayanan medis, dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan memberikan penekanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan khusus untuk setiap kelompok. Lanjut, soal nomor 2. Pada kelompok remaja, pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ditujukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif, agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Upaya kesehatan anak, KIE kesehatan remaja diberikan antara lain melalui A. Ceramah agama, B. Kelompok diskusi terarah, C. Menasehati, D. Game, E. Konseling. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kelompok diskusi terarah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, KIE Kesehatan Remaja diberikan antara lain melalui ceramah tanya jawab, kelompok diskusi terarah, dan diskusi interaktif dengan menggunakan sarana dan media KIE. Soal nomor 3, yang bukan termasuk materi KIE dan konseling untuk pasangan usia subur atau PUS di bawah ini adalah A. Pengetahuan kesehatan reproduksi, B. Kehamilan dan perencanaan kehamilan, C. Kesehatan jiwa, D. Pengetahuan tentang fertilitas atau kesuburan, E. Penyakit menular seksual. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Penyakit menular seksual. Materi KIE dan konseling untuk PUS meliputi yaitu yang pertama pengetahuan kesehatan reproduksi, kemudian kehamilan dan perencanaan kehamilan, kondisi dan penyakit yang perlu diwaspadai pada PUS, kesehatan jiwa, pengetahuan tentang fertilitas atau kesuburan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi PUS. Soal nomor 4. Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan secara terintegrasi dengan program pelayanan kesehatan lainnya. Tujuan khusus ANC terpadu adalah A. Melakukan pemantauan tumbuh kembang janin, B. Untuk mengetahui jenis kelamin janin, C. Agar ibu lebih semangat mengkonsumsi tablet FE, D. Mendapatkan informasi tentang case pro, E. Mengetahui tentang persiapan persalinan. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang A. Melakukan pemantauan tumbuh kembang janin.
Jadi, tujuan khusus ANC terpadu adalah yang pertama, memberikan konseling kesehatan, KB dan pemberian ASI, kemudian pemberian dukungan emosi dan psikososial pada ibu. Yang ketiga, pelayanan antenatal terpadu minimal 6 kali selama hamil. Yang keempat, untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang janin. Kelima, mendeteksi secara dini kelainan atau penyakit yang diderita ibu hamil dan melakukan tata laksana terhadap kelainan atau penyakit pada ibu hamil sedini mungkin. Lanjut, soal nomor 5. Memberikan KIE, memastikan pemahaman serta kepentingan kesehatan, kebersihan diri, nutrisi, keluarga berencana atau KB, menyusui, pemberian imunisasi, dan asuhan bayi baru lahir pada ibu beserta keluarganya. Merupakan tujuan dari pelayanan kesehatan: A. Pasca keguguran, B. Pasca persalinan, C. Antenatal care, D. Pada ibu hamil, E. Pada ibu menyusui. Untuk jawaban yang paling tepat adalah yang B. Pasca persalinan. Pada pelayanan pasca persalinan diperlukan karena dalam periode ini merupakan masa kritis baik pada ibu maupun pada bayi yang bertujuan. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian, untuk mendeteksi dini masalah penyakit dan penyulit pasca persalinan. Kemudian, untuk memberikan KIE, memastikan pemahaman serta kepentingan kesehatan, kebersihan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi, dan asuhan bayi baru lahir pada ibu beserta keluarganya. Kemudian untuk melibatkan ibu, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir. Dan untuk memberikan pelayanan KB sesegera mungkin setelah bersalin. Lanjut, soal nomor 6. Pelayanan pasca persalinan dilakukan oleh bidan dilaksanakan minimal 4 kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan. Pelayanan ketiga dilakukan pada waktu A. 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan, B. 1 sampai 3 hari setelah persalinan, C. 3 sampai 7 hari setelah persalinan, D. 2 sampai 28 hari setelah persalinan, E. 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Untuk jawaban yang paling tepat adalah 8 sampai 28 hari setelah persalinan. Jadi, pelayanan pasca persalinan itu dilaksanakan minimal 4 kali, yaitu yang pertama, pelayanan yang dilakukan pada waktu 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan. Yang kedua, pelayanan yang dilakukan pada waktu 3 sampai 7 hari setelah persalinan. Pelayanan yang ketiga dilakukan pada waktu 8 sampai 28 hari setelah persalinan, dan pelayanan yang keempat dilakukan pada waktu 29 sampai 42 hari setelah persalinan untuk ibu. Lanjut, soal nomor 7. Tim penolong persalinan terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Apabila ada keterbatasan akses dan tenaga medis, persalinan dilakukan oleh tim minimal 2 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan-bidan atau bidan perawat. Merupakan persyaratan standar asuhan: A. Antenatal care, B. Persalinan normal, C. Persalinan SC, D. Neonatal dan ibu nifas, E. Persalinan dengan komplikasi. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Persalinan normal. Standar persalinan normal sesuai standar dan memenuhi persyaratan meliputi: yang pertama, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, tenaga adalah tim penolong persalinan terdiri dari dokter, bidan, dan perawat. Apabila ada keterbatasan akses dan tenaga medis, persalinan dilakukan oleh tim minimal 2 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari bidan-bidan atau bidan perawat. Kemudian, yang ketiga, tim penolong mampu melakukan tata laksana awal penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal.
Lanjut soal nomor 8. KIE bagi remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja sehingga mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif. Materi KIE dapat diberikan pada remaja sesuai dengan kebutuhan, antara lain kecuali A. Pola makan gizi seimbang, B. Aktivitas fisik, C. Aktivitas seksual, D. Kestabilan emosional, E. Pernikahan dini. Untuk nomor 8, jawaban yang paling tepat adalah E. Pernikahan dini. Dapat kita lihat materi KIE yang dapat diberikan pada remaja sesuai dengan kebutuhannya, antara lain yang pertama, keterampilan psikososial melalui pendidikan keterampilan hidup sehat atau disebut juga dengan PKHS. Kemudian, pola makan gizi seimbang, aktivitas fisik, pubertas, aktivitas seksual. Kemudian, kestabilan emosional, penyalahgunaan nafza termasuk tembakau dan alkohol. Kemudian, cedera yang tidak disengaja, kekerasan dan penganiayaan, pencegahan kehamilan dan kontrasepsi, HIV dan infeksi menular seksual, dan imunisasi. Lanjut nomor 9. Pelayanan gizi bagi PUS atau WUS dilakukan melalui pemeriksaan indeks massa tubuh atau IMT dan lingkar lengan atas atau lila. Apabila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm atau di bagian merah pita lila, artinya perempuan tersebut mempunyai resiko A. Anemia pada ibu, B. Kek pada ibu dan resiko BBLR, C. Asfiksia pada ibu, D. Obesitas, E. Preeklamsi. Jawaban yang paling tepat adalah kek pada ibu dan resiko BBLR. Jadi, apabila hasil pengukuran kurang dari 23,5 cm atau di bagian merah pita lila, artinya perempuan tersebut mempunyai resiko kek dan diperkirakan akan melahirkan berat bayi lahir rendah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sebuah keadaan di mana ibu membutuhkan rujukan, baik konsultasi maupun tata laksana lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa SDM, sarana prasarana, penunjang diagnosis, dan obat-obatan, merupakan jenis rujukan A. Primer, B. Sekunder, C. Konsultasi, D. Transfer, E. Emergensi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Primer. Dapat kita lihat pada pembahasan jenis skema rujukan primer, yaitu sebuah keadaan di mana ibu membutuhkan rujukan baik konsultasi maupun tata laksana lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan berupa SDM, sarana prasarana, penunjang diagnosis, dan obat-obatan. Lanjut, untuk nomor 11, kalian bisa baca dan jawab di kolom komentar dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semangat untuk para pejuang CPNS. Semoga insyaallah Allah mudahkan dan kalian bisa mendapatkan NIP di tahun 2022 nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.